Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Siti Aminat Warnani. Saya mahasiswa dari kampus ITB Stikom Ambon, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari beberapa sistem terpenting dalam kriptografi. Untuk seorang mahasiswa TI, video ini sangat penting. Jadi yuk simak dengan baik-baik. Yang pertama yang kita akan bahas itu sistem kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik untuk mengamankan komunikasi dan menyembunyikan informasi dari pihak yang tidak berwenang. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Sistem kriptografi melibatkan penggunaan algoritma kriptografi dan kunci enkripsi untuk melindungi data. Selanjutnya beberapa konsep dasar dalam kriptografi, yaitu 1. Enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti tanpa pengetahuan kunci enkripsi yang sesuai. Enkripsi dapat bersifat simetris atau menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi, atau asimetris, dengan kata lain menggunakan sepasang kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk deskripsi. Yang kedua, deskripsi, yaitu proses mengubah data yang telah dienkripsi menjadi bentuk aslinya menggunakan kunci yang sesuai. Yang ketiga yaitu kunci. Kunci kriptografi adalah informasi yang digunakan oleh algoritma enkripsi untuk menghasilkan teks yang terenkripsi dan oleh algoritma dekripsi untuk mengembalikan teks yang terbaca. Keamanan sistem kriptografi sangat tergantung pada keamanan kunci. Keempat, integritas. Integritas itu membuktikan bahwa data tidak diubah selama proses transmisi atau penyimpanan. Kelima, autentikasi, yaitu memastikan identitas asli dari pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Berikutnya beberapa jenis sistem kriptografi yang umumnya digunakan, yaitu 1. AES, itu sebuah algoritma enkripsi simetris yang sering digunakan untuk melindungi data pada tingkat blok. 2. Reset Samir Ad-Leman, yaitu sebuah algoritma kriptografi simetrik yang digunakan untuk mengenkripsi kunci publik, mendekripsi kunci privat, dan untuk menyelenggarakan protokol keamanan seperti HTTPS. Yang ketiga, hash function, yaitu digunakan untuk menciptakan nilai hash pada data yang dapat digunakan untuk memverifikasi integritas data. Keempat, TLS atau Transport Layer Security atau SSL atau Secure Socket Layer, yaitu protokol keamanan yang digunakan untuk melindungi data melalui jaringan internet. Selanjutnya sistem penyadap. Sistem penyadap atau sering disebut spyware merujuk pada perangkat lunak yang dirancang untuk memantau dan mengumpulkan informasi dari komputer atau perangkat mobile tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya. Meskipun ada beberapa aplikasi yang disebut sebagai penyadap yang legal dan digunakan untuk tujuan tertentu,
Sebagian besar penggunaan istilah ini merujuk pada perangkat lunak yang diinstal tanpa izin dan bertujuan untuk mencuri informasi pribadi seseorang. Berikut adalah beberapa karakteristik dan potensi dampak negatif dari sistem penyadap. Yang pertama, pemasangan tanpa izin, yaitu begini. Spyware dapat diinstal pada aplikasi seseorang tanpa sepengetahuannya, seringkali melalui tindakan yang tidak didasari oleh si pengguna, seperti mengklik tautan yang mencurigakan atau mengunduh perangkat lunak yang disematkan. Yang kedua, pencurian informasi pribadi, yaitu tujuan utama spyware adalah mencuri informasi pribadi seperti kata sandi, informasi keuangan dan penggunaan internet, dan informasi pribadi lainnya. Ketiga, penyadapan komunikasi. Spyware dapat memantau aktivitas online kita, termasuk pesan teks, email, dan aktivitas penelusuran web. Keempat, penurunan kinerja sistem. Spyware yang berjalan secara diam-diam dapat menggunakan sumber daya sistem atau memperlambat kinerja sebuah perangkat. Kelima, penggunaan ilegal. Informasi yang dicuri oleh spyware dapat digunakan untuk tujuan ilegal seperti pencurian identitas, pemerasan, atau penipuan keuangan. Keenam, ketidakstabilannya sistem. Pemasangan spyware yang tidak sah dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem, seringkali dengan menyebabkan crash atau masalah lainnya pada perangkat. Ciri dari spyware, berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita gunakan, yaitu 1. Perbarui perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak keamanan dan sistem operasi Anda selalu diperbarui dengan pembaruan terbaru untuk melawan potensi celah keamanan. 2. Install perangkat lunak keamanan. Itu kita bisa dengan menginstal antivirus yang lebih canggih untuk mendeteksi sebuah virus. Ketiga, hindari klik tautan yang tidak aman, yaitu ketika ada seseorang mengirim kita tautan yang tidak dipercaya atau sebuah tautan yang kita tidak tahu sumbernya dengan jelas, jangan mengkliknya, karena itu bisa berbahaya. Keempat, pemindaian berkala. Lakukan pemindaian keamanan secara berkala untuk memeriksa adanya perangkat lunak yang berbahaya pada smartphone Anda atau PC Anda. 5. Hati-hati dengan aplikasi pihak ketiga, yaitu seperti begini. Kita kan biasanya menginstal aplikasi dari sebuah link atau dari link atau sponsor tertentu. Jangan kita mendownload aplikasi dari link tersebut. Install aplikasi dari sumber yang terpercaya seperti dari toko aplikasi resmi, itu lebih baik. Selanjutnya yaitu sistem kriptoanalisis. Kriptoanalisis adalah ilmu yang berkaitan dengan usaha untuk memahami atau merusak sistem kriptografi dengan cara menentukan kelemahan dalam algoritma enkripsi atau mendekripsi pesan tanpa memiliki kunci yang tepat. Tujuan dari kriptoanalisis bisa bermacam-macam, termasuk membongkar keamanan suatu sistem atau menentukan kelemahan dalam algoritma kriptografi atau juga mengakses pesan yang terenkripsi tanpa izin.
Berikut ini adalah beberapa jenis kriptoanalisis yang umum. 1. Kriptoanalisis terarah, yaitu penyerang mencoba memahami algoritma enkripsi yang digunakan dan mencari cara untuk membongkar enkripsi tanpa memiliki kunci yang benar. Ini dapat melibatkan menganalisis pola-pola dalam pesan yang terenkripsi atau mencari kelemahan dalam algoritma. Kedua, kriptoanalisis tanpa kunci, yaitu penyerang mencoba mengakses pesan terenkripsi tanpa pengetahuan tentang algoritma enkripsi yang digunakan atau kunci enkripsi yang benar. Ini dapat melibatkan teknik-teknik seperti penyerang teks terbuka atau penggunaan statistik untuk menganalisis pola dalam pesan terenkripsi. Ketiga, kriptoanalisis sisi kunci, yaitu penyerang mencoba mengekstrak informasi kunci enkripsi dari sumber samping seperti analisis konsumsi daya, radiasi elektromagnetik, atau waktu respon algoritma. Ini bisa menjadi cara untuk mengatasi kelemahan dalam implementasi fisik dari sistem kriptografi. Keempat, kriptoanalisis diferensial. Teknik ini melibatkan analisis perbedaan antara dua atau lebih pesan yang terenkripsi yang memiliki perbedaan dalam kunci enkripsi. Dengan memperhatikan bagaimana perbedaan ini dan mempengaruhi hasil enkripsi, penyerang dapat mencoba mendekripsi pesan yang terenkripsi. Keempat, kriptoanalisis frekuensi berfokus pada analisis distribusi frekuensi simbol-simbol atau blok-blok tertentu dalam pesan yang terenkripsi untuk mendeteksi pola atau struktur yang dapat digunakan untuk membongkar enkripsi. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem kriptologi. Kriptologi adalah disiplin ilmu yang mencakup kriptografi dan kriptoanalisis. Ini adalah studi tentang teknik-teknik untuk melindungi informasi atau kriptografi dan untuk merusak atau memecahkan perlindungan tersebut. Kriptologi mencakup dua aspek penting dalam keamanan informasi. 1. Menyajikan informasi agar dapat dibaca oleh pihak yang sah. 2. Merancang teknik untuk membongkar kode atau mendekripsikan informasi tersebut. Berikut ini adalah beberapa poin terkait sistem kriptologi. 1. Kriptografi. Ini adalah cabang dari kriptologi yang berfokus pada pengembangan teknik untuk mengamankan komunikasi dan menyembunyikan informasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Kriptografi mencakup penggunaan algoritma enkripsi, pembangkitan kunci, dan protokol keamanan. Kedua, kriptoanalisis. Ini adalah bagian dari kriptografi yang mencoba menganalisis dan merusak sistem kriptografi dengan cara menentukan kelemahan dalam algoritma enkripsi atau mendekripsi pesan tanpa kunci yang tepat. Kriptoanalisis memerlukan pengetahuan mendalam tentang kriptografi dan seringkali melibatkan teknik-teknik matematis dan statistik. Ketiga, keamanan informasi. Kriptografi berperan dalam keamanan informasi dengan memberikan alat dan teknik untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau pencurian.
Ini melibatkan pengembangan sistem kriptografi yang kuat dan tahan terhadap berbagai serangan kriptoanalisis. Keempat, kunci kriptografi. Kunci kriptografi adalah komponen kritis dalam sistem kriptografi. 4. Kunci kriptografi. Kunci kriptografi adalah komponen kritis dalam sistem kriptografi. Kunci ini digunakan dalam proses enkripsi atau deskripsi, dan keamanan sistem sangat tergantung pada kerahasiaan kunci tersebut. Manajemen kunci yang baik penting untuk menjaga keamanan sistem. 5. Protokol keamanan. Protokol keamanan adalah aturan atau prosedur yang digunakan untuk melindungi informasi selama transmisi atau penyimpanan. Protokol ini seringkali melibatkan penggunaan kriptografi untuk memastikan keamanan komunikasi. Terakhir, evaluasi teknologi kriptografi. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi kriptografi terus berkembang untuk menghadapi tantangan yang lebih baru. Dengan munculnya komputasi kuantum, misalnya, ada penelitian intensif dalam pengembangan algoritma kriptografi yang tahan terhadap serangan kuantum. Itulah pemenangnya. Berarti itulah kriptografi yang canggih, yang lebih terbaru lah.